Halo, assalamualaikum. Saya Melania Nur. NIM 43040190259. Akan menceritakan sedikit tentang sejarah bisnis keluarga saya guna untuk memenuhi tugas UTS Kewirausahaan 6F yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Turjangun. Baik, saya akan langsung menceritakan tentang awal sejarah keluarga saya. Pertama, Bapak dan ibu saya itu menikah ketika bapak saya berusia 25 tahun dan ibu saya berusia 16 tahun. Cukup belia kan? Dengan bermodalkan pengalaman bapak saya yang bisa menjahit waktu itu skill langka lah, ya bisa dibilang skill langka karena jarang-jarang yang bisa menjahit. Tapi waktu itu ibu saya tidak ada pengalaman kerja, tidak ada pengalaman bisnis karena umurnya yang terlalu kecil, umur 16 tahun langsung nikah. Tapi alhamdulillah ada rezeki lebih. Jadi bapak dan ibu saya itu ketika udah menikah langsung bisa mempunyai rumah sendiri gitu. Rumahnya di samping dengan rumah nenek saya. Jadi waktu itu pengeluaran tidak terlalu banyak karena rumah sudah mempunyai sendiri dan hanya membutuhkan mungkin cuma untuk kebutuhan sehari-hari ya, kayak kebutuhan pokok, makan, kayak dan lain-lain gitu aja. Terus kemudian bapak saya setelah menikah selang beberapa bulan bapak saya melanjutkan lagi merantau di Jakarta untuk menjadi penjahit dan ibu saya di rumah sendirian waktu itu. Selang beberapa tahun ibu saya membuka usaha menjadi penjual dagang sembako, tapi yang masih kecil kayak gitu, dagang masih kecil. Terus dari usaha dagang sama uang hasil gaji dari bapak aku keduanya dikumpulin. Setelah modalnya dirasa cukup, bapak dan ibu saya sepakat untuk membuka usaha ternak jangkrik waktu itu. Pulanglah bapak saya ke kampung membuka usaha bareng sama ibu saya, usaha bisnis jangkrik. Karena yang tidak terlalu membutuhkan tanah yang luas, jadi bisa diangkat di halaman belakang rumah. Ada halaman kosong di sana, jadi bisa dibuat untuk ternak jangkriknya. Tapi karena bukan jalan rezekinya di sana dan hanya bertahan beberapa bulan saja, karena waktu itu sebelum panen itu bibit-bibit jangkriknya tuh pada mati semua. Jadi belum balik modal udah gulung tikar gitu, karena bibitnya pada meninggal semua, belum bisa panen. Terus habis itu setelah itu bapak dan ibu saya kan masih membutuhkan biaya banyak untuk menyekolahkan kakak-kakak saya waktu itu, karena waktu itu baru mempunyai anak 2 kakak-kakak saya. Bapak saya kembali lagi merantau ke Jakarta, balik lagi menjadi seorang penjahit, dan ibu saya di rumah balik lagi membuka usaha jual makanan. Selang beberapa tahun ibu saya menyusul bapak saya ke Jakarta waktu tahun 97 waktu itu, menyusul ke Jakarta. Tetapi karena mungkin keadaan yang berbeda ya, di kota sama di desa beda, ibu saya lebih nyaman di desa. Baliklah lagi ibu saya ke desa, dan membuka usaha lagi, usaha dagang sembako lagi. Alhamdulillah waktu itu untung dari usaha ibu saya bisa digunakan untuk merenovasi rumah, untuk membeli perabotan rumah, dan gaji dari bapak saya alhamdulillah bisa untuk biaya hidup, bisa untuk biaya pendidikan kakak-kakak saya. Karena waktu itu kakak-kakak saya setelah lulus sekolah SD itu langsung lanjut sekolah yang berbasis pesantren, MTS sekaligus pesantren seperti itu. Jadi sudah ada pembagian pengeluaran pendidikan bapak saya, pembagian pengeluaran biaya kehidupan sehari-hari itu ibu saya.
Alhamdulillah, terus selang beberapa tahun karena dirasa modalnya sudah cukup, ibu saya uh, nambah nambah modal buat usahanya lagi, dibesarin lagi usahanya, digedein lagi. Dan sejak saat itu ibu saya memiliki rekan partner yang percaya sama ibu saya, karena alhamdulillah selama ibu saya menjadi pedagang selalu amanah, dan ada yang nitip modal ke ibu saya, diputerin modalnya sama ibu saya, diputerin. Selang beberapa tahun, waktu itu saya kelas SMK kelas 2 kalau nggak salah, antara kelas 1 atau kelas 2, pokoknya waktu itu masih SMK. Ibu saya berada di, bapak dan ibu saya itu berada di, ya kayak masa kejayaan waktu itu. Beli apa keturutan, pengen apa keturutan, seperti itu, alhamdulillah. Tapi tidak selang lama, waktu saya kelas 3, ibu saya dan bapak saya ditipu sama rekan kerjanya sendiri, tertipu sekian ratus juta. Dan bapak ibu saya bingung untuk menutupi kerugian tersebut. Bapak ibu dan saya gimana gitu. Jadinya waktu itu yang harusnya saya lanjut kuliah, saya harus memberhentikan langkah saya karena keadaan ekonomi keluarga saya yang lagi down waktu itu. Tidak seperti kakak-kakak saya yang lulus langsung bisa lanjut kuliah, tapi saya harus berhenti, mungkin karena itu emang jalannya saya juga. Dan saya pun tidak masalah dengan adanya kendala seperti itu. Saya gak masalah, saya lulus sekolah, saya langsung melamar kerja, saya mengumpulkan hasil dari uang kerja saya tabung buat biaya kuliah saya sekarang. Alhamdulillah saya bisa. Dan untuk menutupi kerugian yang dialami bapak dan ibu saya menutup usahanya untuk menutupi kerugiannya, tapi sampai sekarang belum tercover penuh. Bapak dan ibu saya, pada waktu saya lulus SMP, bapak saya memutuskan untuk berhenti merantau, dan bapak saya pulang ke kampung melanjutkan usaha bareng sama ibu saya, bisnis tadi. Dan alhamdulillahnya tadi dapat amanah dari orang, tapi malah ibu saya dapat rekan kerja yang tidak bertanggung jawab, yang tidak amanah. Jadi bapak dan ibu saya mengcover kerugian tersebut dengan cara modal usahanya ditutupin ke semua, tapi belum semuanya bisa tercover. Alhamdulillah waktu tahun 2020 bapak dan ibu saya membuka usaha lagi, yaitu ternak unggas. Alhamdulillah di sana ketemu jalannya, bapak dan ibu saya bisa mendapatkan income lagi dengan pendapatan lain sebagai petani, ya, karena bapak dan ibu saya itu mempunyai lahan sawah tapi tidak terlalu luas, ya ada cukup, tapi tiap panenan lumayan bisa untuk tambah-tambahan modal. Di situ bapak dan ibu saya merintis lagi usaha dari nol lagi menjadi ternak unggas, dan sekarang masih berkelanjutan sebagai ternak unggas karena kakak-kakak saya sudah pada menikah dan saya sudah tidak bergantung kepada orang tua saya. Pengeluaran bapak dan ibu saya hanya untuk pengeluaran pendidikan adik saya yang terakhir, jadi tidak terlalu banyak pengeluaran. Alhamdulillah udah ketemu jalannya lagi, dan alhamdulillah bisa sedikit lagi untuk menutupi kerugian yang pernah dialami sama bapak ibu saya. Jadi yang namanya hidup itu pasti ada susah, ada senangnya. Yang namanya usaha juga pasti ada naik, ada turunnya. Tinggal kita harus ada semangat untuk tetap lanjut, apa kita mau berhenti saja menyerah sama keadaan, seperti itu. Terima kasih
sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.